Sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Bupati Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Hendra Heneto STMM. Selamat datang Pak di tempat kami. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Penceramah Al-Mukarram Al-Ustaz Suharno Ibrahim Allahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا وتقبل دعاء.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan pernah mencari kehidupan dunia dalam makna yang berbeda. Saya contohkan, Bapak Waru punya jam tangan merek Rolex, harganya 300 juta. Suaminya Ibu Haja Sahini Abdullah punya jam tangan juga merek Rolex, harganya 300 ribu. Pak Wabu 300 juta, beliau 300 ribu. Menurut jamaah ini sama jamnya atau tidak? Beda ya? Menurut saya berceramah sama. Karena Pak Wabu dan beliau ketemu saya di mana-mana, pasti yang saya bertanya apa? Yang berapa Pak Wabu? Saya tidak pernah ngecek berapa jam. Sama kan? Pak Wabu punya rumah lantai 2. Suaminya Ibu Haja punya rumah biasa kecil mungkin. Menurut jamaah sama yang tidak? Samanya di mana? Samanya ketika saat mau tidur malam, kedua beliau matanya tertutup. Kan tidak mungkin di lantai 2 begitu tidur malam matanya terbuka. Ini artinya kita mau ingin hidup yang tenang, tidak terombang-ambing dengan persoalan kehidupan dunia. Jadilah persamaan, jangan perbedaan. Ibu Haja pakai mobil Fortuner, saya pick up, itu sama. Samanya gimana? Ketika jalan macet, dua-dua berhenti. Dan tidak mungkin Fortuner terbang. Di dunia ini kita hidup kaya, hidup miskin, akhirnya sama ketika mati. Samanya di mana? Kuburan orang kaya 2 kali 1, orang miskin 1 kali 2. Kan begitu? Tidak lebih dari itu hidup. Maka menjalani kehidupan ini agar menjadi tenang dan lebih tentram, belajarlah sama tukang parkir. Dia tukang parkir Bapak dan Ibu. Semua tipe, merek, model mobil apa saja pasti masuk di parkirannya. Tapi lihat, adakah tukang parkir sokong?
Beberapa menit, beberapa jam ke depan, semua mobil yang diparkir tadi mau dijemput oleh pemiliknya. Semua mobil habis di tempat parkir. Kita melihat tukang parkir menyesal. Tidak. Kenapa? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Maknanya mana? Kita di dunia ini hadir, semua cuma dititipkan oleh Allah. Tidak ada yang mau apa. Maka tolong direnungkan dan dijamkan baik-baik. Jika batasan hidup adalah umur, jika ketetapan mati adalah usia, maka tolong, kalau usia kita cuma 60 tahun Bapak Ibu, malam ini kita sudah diberi jatah Allah usia 55 tahun. Kita 5 tahun, kita untuk habis lagi. Menunggu 55 tahun ragu-ragu. Nanti mata pilkada atau pilih. Cepat sekali, Pak. Saya rasakan ini 2 kali caleg kemarin. Saya itu anggota DPR 2 kali. Pertama dalam provinsi hampir terpilih. Iya, hampir terpilih. Di Partai Amanat Nasional. Yang kedua saya calon anggota DPR Kabupaten Buahe, Partai PKS, hampir dipilih. Jadi saya tidak terpilih di provinsi, saya cek sama konstituen, sampai hati mau tidak pilih pagi dan publik ikut pemilihannya sampai tidak kenal apalama yatim muntah. Tapi sayang seribu saya kita kecewa dengan modal. Tidak ada satupun yang pilih kita. Sebenarnya kita pertengahan di mana? Spontanis mereka jawab. Bapak punya kampanye bagus. Bapak punya visi-misi tepat sasaran. Tapi ada kelemahan. Apa kelemahan itu? Bapak tidak pasang balik. Yang saya yakin waktu jago usia terlebat ada balik. Akhirnya waktu saya calon kabupaten, sebuah pertigaan perempatan saya pakai balik. Aku lakukan lari ayo mereka minta balik. Teman-teman kita Ustaz, kalau itu balik pakai ayo, patah lu di milion. 5 tahun begitu cepat berlalu, artinya apa? Ini umur menunggu yang 55 tahun satu di 95 hari, tak lama. Makanya dia pemilih itu menonton dia, dia pemilih ya. Jangan melihat terangnya dunia, indah luasnya dunia baik, ramai jangan. Nabi ingatkan hadis yang sahih, al-mautu baghtatan. Mati itu datangnya dalam bentuk yang tiba-tiba. Bukti yang sedang nonton bareng di stadion Kanjuruhan baik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang Israel pencabut nyawa. Yang mudah-mudahan stadion akan terulang di takziah ini. Dia akan datang mencabut nyawa. Tidak ada yang kita perlu salahkan di sini. Memang Allah menurunkan kekuasaannya, semua pendengar ceramah meninggal, tidak penceramah yang hidup. Dan itu lagi heboh, satunya heboh, pasti heboh Pak. Mungkin menggol-golnya, kalau bahkan kalau jangan itu secara ceramah yang tinggal dengan ambil ya. Pokoknya kalau udah ceramah tinggal lihat udah sekarang heboh yuk. Bisa kayak Ustaz, inna ma amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Walau menurut Allah Ta'ala Pak. Apa yang benar sebagai Rabb tidak ada. Semua Pak Ibu yang Allah kehendaki, Allah mau Allah suka, terwujud dengan sendirinya hanya dengan 2 kata, kun fayakun. Maka terjadi. Jadi tidak ada yang bisa membentengi diri ini untuk menuju Rabb kecuali dengan iman sama takwa. Tidak ada yang cara lain. Makanya saya cuma lucu ya. Setiap kali saya diundang ceramah luar daerah, begitu turun dari mobil, kan mana jauh kecuali wali. Pertanyaan pertama, Ustaz, mana driver? Saya bisa tidak pakai sopir. Mana pengawal? Saya tidak pakai pengawal. Pak, ini dari Gorontalo sampai Ocean Timur sudah perbatasan Ponti. Bapak dia semua iya.
Panesa, pakai sopir, pakai pengawat, tidak ke jalan tol. Takut. Ini Allah tidak di motor, ini Allah tidak di kota, ini Allah tidak di Gua Lemo, ini Allah tidak di langit, tidak di bumi. Yang jelas sekalian nama yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Roh, insya Allah Roh dekat dengan kita. Makanya saya ingatkan berarti Panesa, boleh buat yang disibuk. Bagaimana pendapat Bapak? Soalnya berarti Panesa oleh Baik Balesta, begitu dimakamkan cuma satu kuburan 2 orang. Saya bilang selamat Thailand, betul-betul belum mengatur saja masalah itu. Bukan di Panesa oleh Baik Balesta, aku dapat tahu sekarang. Nah, tetap saya berangkat kampung halamannya, kalau bukan. Dan tidak ada sejarah baik disimpan di atas gula atau di dalam blok. Mereka bertanya yang kedua, Ustaz, apa tidak membuat malaikat repot memeriksa betul dulu atas satu kubur? Baru saya tanya, mana yang lebih bikin repot? Ketika Allah mematikan manusia yang begitu banyaknya di tsunami Aceh, mana yang lebih repot? Betul tsunami Aceh, malaikatnya mereka bertam-tamean. Boleh adu tinggal. Wah, kan mampu belum banget kata dah. Selesai dia periksa itu semua jenazah, dia telepon sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Dengan takdirmu, dengan kodratmu, dengan ketetapanmu, tsunami yang terjadi di Aceh, lo hela malah tugasin. Dulu waktu tidak ada tsunami ya roh, apa nggak mana bisa? Motor Limboto di Palembang, motor Palembang di Jogja, motor Jogja di Bitung, motor Bitung di Melati, motor Melati boleh Pati, boleh Pati di Guna. Alhamdulillah dengan tsunami ini ya Allah, saya ada keringan sedikit, karena belum kali mati waktu itu. Tentang yang setia. Baru Allah tanya, baru masih mau ulang itu, ya Allah kalau boleh ulang ke mana? Itu di Palu Pak. Selesai dia periksa jenazah di Palu, bilang saya tahu ke Palu, ia teman dengan malaikat, kata Allah, bagaimana sudah masuk bagian tsunami lagi. Malaikat tanya baru di mana? Allah bilang aku serahkan padamu kalau melok kasih. Tidak oleh malaikat, ya Allah kalau boleh di Limboto saja. Sudah tawaran Limboto ini. Makanya ini mati hal pasti. Cuma karena manusia kan rata-rata dan sampai rame-rame saya istilahkan. Wan mampu salah umatnya, semua kita ingin mati belakangan. Tidak ada yang mau duluan, tidak ada. Kita tidak pernah berpikir bahwa wan mati mayori penuh resiko. Itu yang dibilangnya. Mana resikonya? Wan tutolin botol molot. Mati nama tidak molot patot. Sementara 4 tahun itu mati apa ini? Dia maling menghuli, dia mahal. Motal dia maling motal dia malah menghuli yang tunggu 50. Tidak boleh makan. Apalagi di motor lo. Mati nama tidak boleh dulu. Jangan kami ilmu ambil tahu memang lagi. Memang manusia kalau diperhadapkan dengan yang namanya mati, rame-rame mundur ke belakang. Padahal mati malam ini, tengah malam, hampir siang, besok lusa, 10-20 kali sama kok. Kan keluarga kita ada yang mati 20 tahun yang lalu ya. Yang tahunnya sudah ada yang mati kan. Seharusnya sudah ada lagi. Bawa boti Pak Ibu, giliran yang bergulir selalu. Tidak memilih dan tidak memilah, tidak memandang apa dan tidak pernah melihat siapa. Tua muda, besar kecil, laki perempuan, rakyat jelata, miskin papa,
sekalipun kalau yang namanya mati, kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah kalian lupakan itu mati, karena sedetik pun mati tidak pernah melupakan kita. Tadi sampaikan almarhum sejak kecil sakit-sakitan ya, dan ada penyakit yang oleh kakaknya dan dia dirawat sampai terakhir dalam terakhir. Hadirin yang muliakan Allah, sebagaimana dalam ajaran Islam, kita kalau sakit berusaha ikhlas. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sedang sakit dan dia ikhlas, Allah akan mengutus malaikat 4 orang padanya. Pertama, Allah bilang sama malaikat, cabut kekuatan si sakit itu. Jadi kamu ngotot melumpuh, sehingga dari kamar mandi dia. Sudah dicabut kekuatan. Allah bilang yang kedua, malaikat pemilik cahaya, cabutlah cahayanya. Makanya orang sakit dia punya muka sama bilang kalau bersih pada luminan ya malam itu pada tidak pulang. Yang berikut Allah utus malaikat yang pemilik rasa, pahutamai lamito. Rata-rata orang sakit yang mengalami itu. Bukti mereka mau tubuh na almat itu. Malam alim dalam tahu. Baru orang tanya-tanya, Ustaz, saya itu kalau sakitnya berapa persen? Memangnya jauh kita mau jauh lamito. Baru yang keempat, Allah bilang, hai malaikat penanggung jawab dosa, angkat dan cabut dosa-dosanya. Jadi kalau sakit ikhlas tuh, ikhlas Pak. Kalau sakit tadi mau mati, kita tidak ada dosa. Tapi kalau sakit tadi cuma hujan dan cobaan roh, insya Allah kita sembuh. Allah bilang, kembalikan kekuatannya. Sehingga kita ambil Allah. Aku mengecewa Tuhan. Terus saya kalau begitu mau kita mau dekeng mau itu sama anak tua kita apa? Mari yang berikut. Mau lalu mak pilih main. Aneh dulu main beda. Kenapa? Sudah dikembalikan cahayanya. Malaikat yang mengurus rasanya, kembalikan rasanya. Mau lalu hati orang bubur turun dari lawan. Apa namanya lami itu? Kapung kalian masuk pakai. Nah, malaikat yang angkat dosa itu bertanya, Rob, baru dosanya? Allah bilang, antar di laut. Jadi begitu kita sembuh Pak, nggak ada dosa. Benar betul yang mau ngomong kan? Ketemu orang sakit begitu sembuh, sering dia bilang, hidup hari. Memang betul, yang penting kita ikhlas dulu. Ikhlas baik. Tapi siapa yang boleh ikhlas kalau dia sakit gusi? Karena oleh BGJ, lain biasa dia kan sakit hati. Jadi berasa mau tak begitu. Aku kompio, ngangoke hitam taki. Papa latos tiga mati pun may parah. Punya dia mau yo. Buat hasil saya ada kita. Baru sakit itu bermacam-macam. Ada yang orang sakit gigi yang dia suka cuma air dingin. Ada lagi yang lau-lau, ada yang panas sekali. Ada yang suka cuma bicara terus, pagi kita jauh dari. Begitu kami belain, mau terus bicara di. Tidak harus saja. Apalagi orang Gorontalo karena orang-orang cerewet sabu. Ada buktinya apalah buat kayak bilang materi itu, kepatannya udah. Saya itu buka-buka Facebook, kayak oleh mana itu Facebook. Enggak, rata-rata orang Gorontalo ketika bilang mau nyakitin istri dan istri, sakit hati orang Gorontalo. Kalau saya tanya, ibu telepon nikah ini oleh gila kan? Saya tanya, pernah diundang di pestanya? Tidak. Tak terlalu keberatan. Tapi yang lucunya, begitu Lesti dan Tarsi kembali, dia maafkan si Bila.
Jangan biasakan mencampur urusan orang lain. Apalagi hal rumah tangga, jangan. Saya kecil tidak disuruh punya rumah tangga juga. Buatnya namanya mau ular rumah tangga tahu. Kadang-kadang hadirin sekalian, sekalipun dapat itu mungkin sudah di luar nalar kita, biar. Yang bercinta kan mereka bukan kita. Tidak tahu potong rayuan-rayuan. Kan tidak tinggal rayuan betul nikah. Tidak tak turutan tak keberatan. Memang turutan saja akan aja. Ini hadirin sekalian. Ada jamaah yang dimuliakan Allah kembali pada persoalan mati. Jadi kalau kita sakit, intinya ikhlas. Jangan menggerutu, jangan membebani. Batin dan jiwa itu sakit dan penyakit. Kenapa? Ini karena Allah. Makanya saya kalau sakit, mungkin dalam satu hari 2 kali ngomong saja. Pertama saya bilang bapak itu lah, teman, baui, oleh potensi, kita merah baui. Baui, pertama saya bilang begitu, yang kan? Baik. Satu banyak-banyak ini. Kamu namanya, mami pun. Bang betul kami latih Pak Wabu, melewat bagi latihan Pak Wabu. Kami jual, ibu belajar sama tertentu tadi. Hanya sudah macam-macam bagi anggapan. Ini ada ceramah pulang dari suara. Oh, suara itu sebagainya. Orang itu sama yang kedua dia. Tidak boleh itu dosa dong. Kita mesti sadari pasangan sehat apa? Sakit. Makanya kan selalu saya sampaikan di takjiah. Begitu Allah menciptakan bumi dan langit belum beserta isinya. Nanti Allah sudah ketemu dengan Jibril pencabut nyawa, barulah diisi jagat raya ini. Upload yang seperti alam baharu, Allah jadikan berpasang-pasangan. Ada siang dipasangkan dengan malam, susah dipasangkan dengan senang, tertawa dipasangkan dengan menangis, gua dipasangkan dengan kurus, hidup dipasangkan dengan mati, sehat dipasangkan dengan sakit, tua dipasangkan dengan muda. Bapak yang benar baik. Umah huluk yang elok 4. Sehingga umat ini malah batu turun matu belum mampatuan. Yang baik. Allah pasangkan laki sama perempuan. Hidup sama mati. Yang tinggi tidak usah lagi kita sebut itu kan mau kemarin. Ini pasangan semua. Apa yang kita mau cari tahu dan mempertanyakan? Jadi kalau sudah lama saya tiba-tiba sakit, yakini pasangan sehat adalah sakit. Tapi kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat, sehat 40 tahun, sakit setengah hari menggerut. Kita kalau sakit berbanding maksudnya setengah, sehat 20 tahun, sakit 10 tahun, nah itu boleh. Kamu aja setengah. Tapi banyak manusia Pak menggerut ketika sakit. Apa kata kuncinya Ustaz? Makanya zikir selalu diajarkan. Kalau kita kurang enak badan, Allah. Jangan yang panjang-panjang. Kan mulai tahu lagu mengasih itu kalau mau zikir. Jadi yang pilih Allah. Asal betul dalam bilahol. Yang ngomong tentang taring atau bangun Allah. Atau apa yang tahu ke? Tapi itu memang nanti boleh lah. Itu obat hati. Zikir pendek itu penenang setiap orang ketika tidak enak badan. Ini hadirin sekalian. Karena jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mesti juga kalau sakit. Harus kita sudah merenung dan mengobati. Allah tidak menulis ajalmu di penyakitmu. Allah tidak menyertakan ajalmu di sakitmu, tidak. Di Al-Quran surat Al-Hajj 22 Allah jelaskan seperti ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut.
Wa yusra ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang mati Allah ruhnya Allah angkat ambil. Jadi Mahabharata itu nyawa. Jadi di dua punya ruh itu sudah di tangan Allah sekarang dengan Allah. Kita yang belum mati, kalau kita yang belum mati ini, Allah akan ambil kita punya ruh kapan? Di manamiha saat mau tidur. Jadi mau pengen tuh hebetinya Mahabharata. Ayo situ lagi kagak ada yang mau. Wan tutul hebetima mau pakai lanto, ruh tidak dipulangkan ke jasad. Jadi pemikiran itu mau tuh yang pernah. Tidak mau pulang itu nyapa kalau ada di iman. Jadi tinggal mati langsung mau dulu atau malah dulu ya terserah, cuma begitu kalimat Al-Quran. Jadi payung sikun lati kagak alaihal maut. Walau tutul hebeti tidurmu ini membawa mati. Ruh yang diambil tadi dipulangkan ke jasad. Makanya bacaan mamutuluhu bismika. Biasanya saya kalau doa tam dulu, bukan itu hujan loh. Yang jam hujan kan mau doa dulu. Karena belum tahu betul memang ya terlalu memahami persoalan istilahnya kalian istilah agama betul waliu. Wan mau ujian loh, kirain masuk pengangkatan. Jangan lupa tahajud. Karena pemahaman orang Gorontalo, tahajud itu sholat ujian. Baru yang berikut salat tahajud, sholat pengangkatan. Jika mau ke pengangkatan pewala, nama lo amali, buat tahajud pun supaya mau lulus. Malah di melakukan dalam tahajud, sudah lulus. Mama ujian mau mulut kelas anak, namanya lihat, nono, di oma kamar, di oma dulu masih ada sekolah. Yang mau lulus itu nono nanti mbak tahajud. Mau alam tahajud itu mau beli. Kalau lulus malam na SMP itu mau tahajud. Dapat tahajud kan nono, itu mau tunggu ujian. Padahal sholat tahajud diajarkan dalam Islam ya Rasulullah, tidak diajarkan per sesuatu, tidak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaqrabuka wa qum ma'budu baik. Tujuan betul dari petunjuk Bapak Ibu paling tidak makoma ma'budu mendapat tempat terpuji mulia siro. Kita mendapat kemuliaan kalau selalu melihara tahajud. Lihat pengataannya untuk baik. Tidak ada maksud lain di tahajud kecuali mendapatkan kedudukan usia mulia di hadapan roh. Bukan di dunia, di hadapan roh. Tentukan kalau sudah mulia itu di hadapan Allah, dunia pun tidak mulia. Karena manusia muslim beriman, dia selalu mengutamakan akhir supaya dunia mengajar dia. Kalau yang tidak beriman bertakwa, dia mengutamakan dunia, akhirnya tidak mau ikut. Jadi saya ulangi, kalau kita ingin dunia ikut, dahulukan akhirat. Karena kalau dunia kita dahulukan Pak, akhirat tidak ikut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali pada hal mati. Rasulullah bersabda, al-mautu ba'ud wa kullun nasi da'iluh. Umatnya manusia kalau begitu. Hidup bertanggungannya boleh kayak begitu baik. Jadi hadis ini kalau kita telaah sampai ke akar-akarnya, bahwasanya pintu manusia, pintu makhluk itu cuma satu, tidak lebih dari itu, yakni mati. Semua ada di pintu dan melewati pintu itu, tidak ada yang melompat jendela. Tapi semua kaya mati, tapi si gini mati, tak susah mati, rasa nangis mati, tak sesehati mati, tak mau ngoto mati, tak muda mati, tak panggola mati, tak lolai mati, tak buah mati, janda mati, duda mati, pejabat mati, rakyat mati. Tapi yang mati, tapi biyongnya mati. Tamu linguhu mati, tamu hata tunggu
tubuh tak kaya aku lepas. Nanti kan tadi ada Facebook. Yang boleh komen itu Facebook. Itu tadi. Kalau pati itu tadi boleh buat amatin, pokoknya kamu tidak bayar hayain. Biasakan kalau kita menerima undangan tadi ya baca sama penceramah. Ayo otawan tayo menceramah bohong, tadi itu menceramah berbeda lagi. Kau boleh tinggal di timah mau sakit lagu, dia bawa mati orang helimu. Ternyata ini manusia kan. Sampai yang kubur mereka hidup, yang mengbut sifat mau hidup. Yang lalu mati mau hidup. Memang sifat satu manggil manusia itu sampai dia mati tidak beres. Kotak kalau belum pola helang dari sudut, tu itu dia. Itu malah dari sudut poli. Itu poli masuk sudut. Itu poli masuk primbet sudut. Itu mah para pin sudut. Itu mah para pola sudut. Pohi iyalah ibu-ibu. Padahal di pola aku 1 bulan, kau gagal kita nih mau tag betul sudut-sudut. Lalu kan 3 bulan tahun tak tersudut. Karena manusia ini baik. Seperti tidak ada habis-habisnya berpikir ini ujung dunia. Jadi kemanapun dunia ini engkau akan kejar, ujung-ujungnya kan mati. Karena kita semua ini baru di jalur yang satu yang tidak pernah berubah jalurnya. Makanya ayat banyak mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Pasti. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam kepastian mati. Detik menit yang hari minggu bulan sama tahun berganti-ganti. Dulu dengan terus umur. Biasa itu kalau meninggal umur, kondisi ulang tahun. Kalau tidak Mei 1938 undangan beredar 4 terhadap 251. Tersebut itu kan metro itu pengen panjang umurnya, dua balik mau pola bapak. Jadi bagian kita hari Minggu sore pakai ulang tahun atas nama Superti. Malamnya malam Senin itu pukul 11.40 ini ada betal hijau. Padahal tadi baru sebentar senang-senang ikut ulang tahun baik. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah belajar dari sebuah peristiwa manusia yang mati di Bible. Nah, berikan gambaran begini. Kafa bil maut wahidah. Cukup. Mati itu masih berikan. Bagi yang belum mati, al maut itu baru mati pelajaran bagi kita yang belum mati. Makanya ada yang melakukan sebelum mati ini Ustaz. Tuhan penting. Dan ini poin sumber harga di kehidupan setiap manusia. Dikasih bagus pertama hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hablum minannas, hubungan dengan manusia. Kalau tidak bicara hablum minallah, ini menyangkut pada vertikal. Jangan pernah abaikan ibadah vertikal di hadapan Allah. Di Gorontalo ini saya sudah banyak mengajak orang. Mari sholat Pak. Mereka punya jawaban Ustaz. Saya mau sholat tapi nanti di Masjid Haram dan mau naik haji. Pengalaman saya berangkat naik haji 2018. Sebenarnya ibadah di tanah suci dengan ibadah di Limboto saya. Karena sholat subuh di Limboto 2 rakaat, di sana juga tak 2 rakaat, tidak 2 rakaat setengah. Sholat isya di Limboto 4, saya juga 4, tidak 4 sepertiga. Sholat zuhur di sini 4, di sana 4, asar di sana 4, di sini juga 4. Maghrib di Madinah dan di Mekah 3 rakaat, di sini 3.
Yang berbeda pada sholat Mekah, Madinah dengan sholat di tanah air hanya beda di tingkat progres. Cuma di situ sholat. Allah di Gorontalo kalau sedikit tinggi begini itu model pasti itu setiap dua Sabtu Barat Muhammadiyah. Kalau dia kasih miring kiri katanya NU, kalau di kanan NU, di sini NU, di sini NO. Itu di Mekah. Allahu Akbar. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik. Ayo Allahu Akbar. Ada begini marianya. Saya dan mari. Katanya kita orang Yugoslavia. Ayo Allahu Akbar. Ada begini modelnya. Saya dan mari. Katanya kita jamaah dari Iran. Berapa hari ke depan ini modelnya? Allahu Akbar. Oh, kalau dia tahu. Selamat. Tapi itu pun tidak menjadi soal. Saya sempat wawancara dengan dua syekh Mekah sama Madinah. Saya ingin cari kesamaan takbiratul ihram. Sebenarnya kalau naruhnya di mana? Tepatnya lewat mana? Mereka jelasin bahwa Bu, antum kasih miring kiri sah, miring kanan sah, di tengah sah, angka sah, begini model sah, bahkan begini juga sah, lepas pun jadi. Saya bilang, baru yang tidak boleh itu di mana sih? Katanya ketika antum angkat kiri kanan, takbiratul ihram, baru antum taruh di pantai leher, Allahu Akbar. Nah, ini tidak boleh. Wallah, Allah kalau mau di KPI matung halaman, pada matung saya lagi. Baru yang berikut di saat panggilan azan. Di tanah air Pak kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kecuali bang, makam, makamam bentalah. Di Mujaram beda. Kita waktu itu jamaah ratusan di satu mall besar. Begitu azan berkumandang, yang tidak mengerti aku bilang, mana tadi? Saya bilang sepuluh, diam saja, kalau saya tidak sepuluh. Kalau tidak mengerti, waktu itu ingin mengerti, bagaimana? Maksud Ustaz, keluar. Ada mereka kan mereka punya, ngomong saya kan lagi-lagi, baru itu, banget Pak, orang baik. Bilang, haram jual beli, kenapa? Azan berkumandang. Bangun, udah melayani. Jam 6 aja, jam kakak. Lagi puas. Enggak utama tonton latih. Kalau ini masalah ini termasuk atau jam betan. 5 titik lah. Kita bicara tapi apa tanya pola mata. Beda di situ. Kalau saja beda bayar untuk ibadah ada. Rokaat jumlahnya sama kok. Ini hadir sekalian. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Ini silaturahmi. Silaturahmi itu di Gorontalo dikenal simplifikasi dengan pilih. Katanya begitu. Jangan silaturahmi dengan caleg itu nomor, tapi caleg itu dari sebelah belah 6 orang. Dia sampai 100 di. Jangan silaturahmi dengan caleg itu lupa nampil, dia caleg orang 250 3 orang. Itu biasa orang di. Putus silaturahmi Pak, jadi mau hudu doi ibu, jadi mau hudu tapulo pale, jadi mau hudu mai binde mayu, jadi mau hudu tola, jadi mau hudu mai wali maabong, jadi itu silaturahmi, hadir sekalian. Mau hudu mai talu hengo halaki dan tak cerah-cerama. Masuk di kategori silaturahmi. Tidak perlu deh mau hudu doi. Karena hasil jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kewajiban ini ditegaskan oleh Allah di Al-Quran.
hududillah ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Itu sederhana. Duriban itu asal kata dorban, ya tribu. Dipukul, ada pukulan, ini kata Allah. Duriban, aku pukul kalian. Hamba-hambaku aku pukul penghinaanku, kata Allah. Kenapa Allah pukul penghinaannya? Manakala dua poin tidak seiring sejarah. Kita punya hubungan dengan Rob bagus, silaturahmi dengan manusia putus. Atau kita punya silaturahmi dengan manusia terlalu baik, dengan Allah kita patahkan. Tidak terterima kita kembali kepada Allah di hari kiamat kelak. Makanya kepada Allah tidak. Setiap kita bicara hablum minallah harus bergandengan dengan hablum minan nas. Dan setiap kita mempelajari hablum minan nas harus penentunya adalah hablum minallah. Hubungan dengan Allah. Makanya jemaah yang hadir ini ada yang belum sholat bisa. Bukan cuma saya mau sarankan, bukan cuma saya mau ajak, tidak. Bukan cuma saya mau himbau, saya mau wajibkan pulang dari sini sholat isya. Tadi pola isya main tapi ya isya. Pemain ngamtan mau ngamtan dong ulah betul hek. Bagaimanapun juga itu mulai dulu sama isya macam masa ngamtan sama. Kalau ngamtan mau mulai isya ini dong. Iya kalau isya dah tetap cepat mau sampai apa kata. Ano ko ulah na mapala to keluarga lo. Kalau memang kita aja memang boleh mama. Ya biasa memang betul tadi apa berangkat dengan aku ini. Kuna ada talaga, dia mereka bilang subawa, kalau berarti mau batio, kalau mereka tidak perlu ketemu dulu, kalau mereka malah boleh aku. Dan memulai kebaikan pasti resiko dosa. Apalagi tabiat baik. Dan ini kata kunci suksesnya amal. Ketika orang mau ingin sukses akhirat, amalannya harus punya kata kunci, yakni menyangkut sholat. Walau tidak dianu sulit. Tadi saya ada dengan orang bincang-bincang persoalan dunia dan akhirat, tapi mereka tidak menyebut-nyebut sholat. Saya bilang nol besar. Nol bakal tanpa sholat. Sebab semua amalan kita ini akan sampai di langit yang terakhir sebelum menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertahan di situ. Termasuk kita mungkin pernah sumbang semen bangun masjid. Di hari kiamat kita potalan itu semen. Begitu tiba di sana, malaikat Ridwan tanya, ini semen? Oh iya. Di sumbangan Masjid Al-Mu'minin ini baru pondok ila soroga pasal di soroga. Kalau malaikat Ridwan mah dari sini ente lewat perempatan pertama balik kiri ya. Setelah balik kiri pertigaan kanan, dari situ ada perempatan 2 kali. Yang kedua kali itu di sana lokasi soroga, ada perumahan di sana. Itu gak berarti mobil karena Tio Golkar mobil putih. Paket itu macam-macam kayak itu project kan. Tadi terus main motif PDIP, kok kita punya sana yang merah itu yang merah. Tiba di lokasi perumahan yang warna merah, malaikat bilang, ini apa ini? Semen, aku sudah ngusik aku minum. Oh ini DP kamar, ini DP kamar. Sudah melapis dulu. Cuma tak kunci, tidak bawa kunci. Dia tanya, malaikat di luar apa yang punya kunci? Sholat. Oh, dia kasih masuk. Jadi dia minta dibeli, dia cari kunci. Siapa tidak minta buka, dia baik. Kalau mereka di luar mau beli satu kunci, dia kode kalau apa? Beli apa kode lo iya? Mau Idul Fitri. Oh, sebatara. Dia minta buka. Jadi biar bawa kunci kalau cuma Idul Fitri, dalam tak buka kunci, dalam tak buka. Nanti jaga kode Islam bisa 10 atau maghrib. Kalau cuma 3 huruf lagi JMT Jumat dalam tak buka.
As-salatu miftahul jannah. Salat kunci daripada surga. As-salatu miftahul lain. Salat kebaikan, salat itu kunci kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang kita memiliki di dunia tanpa salat tidak punya kunci kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, jalan mengenal dia, jalan menuju dia baikmu, jalan untuk dekat dengan dia. As-salatu dzikri. Hanya dengan salat kita bisa ingat Allah. As-salatu ibaduddin, salat daripada agama. Inna salatan hari bersyukur. Jadi semua ini muaranya pada sholat. Jangan Pak Ibu kita memahami para kolong bahwa biar tidak sholat kalau kita paksa masuk, jangan baca lagi lah teh. Di menuju surga tidak ada geng-geng, tidak pakai geng besar. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Jangan amal berutang. Memang kalau memang di neraka ya neraka. Kalau di surga ya surga. Makanya hadirin jamaah yang muliakan Allah, sebelum kita menuju yang namanya maut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Ustaz mati yang bagus seperti apa? Di samping kita lagi sholat tadi, paling tidak ketika itu mati yang bagus, mati yang kita bukan sekadar mati, tapi paling tidak sebelum mati kita diundang oleh Rabbi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i rabbi ruhnya tamardiya, pada boleh iman menjadi. Insyaallah selamat Pak. Hai jiwa yang tenang kembali pada Tuhan, dengan senang kau kembali. Kalau senang kita kembali pada Allah, kata Allah Martia, aku senang menerima kedatanganmu. Kalau Allah senang menerima kedatangan kita, dua tempat yang mau disediakan, dan itu Allah akan langsung masukkan kita pada boleh imani. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wajah boleh jannati, masuklah dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah bicara masuk surga Pak, bukan macam-macam motor yang suka. Kamu labu anak sekolah itu lepas mati dulu pelajaran apa? Bab 5 Bu. Tapi sebelum kita lanjut bab 5, ibu apa absen dulu satu. Ya absen tadi Bu hadinya ambil 32 murid. Begitu supaya hadir di belakang Aminah, lalu ibu bertanya, pelajaran apa? Bab 5 Bu. Sebelum lanjut bab 5, ibu akan evaluasi pelajaran minggu lalu tentang surga. Siap Bu, berdiri kalian yang suka menuju surga, berdiri pilihan ibu. Saya puluh hutan ke kelas. Yang ulang tahun 31 tahun tadi pun bilang sekali. Karena Mali, kamu dengar yang ibu bilang tadi? Iya. Ibu bilang berdiri yang suka masuk surga. Kamu sudah berdiri? Belum. Tidak mau masuk surga. Mau Bu? Kamu pun berdiri. Oh pilo itu lepas sepikir sekarang. Ustaz, poin ketiga apa? Kalau kita mau ingin kembali bagus menuju Allah, mendapatkan sebagai Bapak Ibu, setidaknya kita menjadikan sudut dan contoh adalah Rasulullah. Dan Nabi itu datang ke bumi ini bukan sekedar membawa saja di salah seorang, tidak, tapi berikan penyempurna akhlakul karimah. Mana itu akhlaknya Nabi? Dan insya Allah pulang dari sini jangan saya praktikan akhlak Nabi itu. Cuma satu saja saya mengutipkan malam hari ini. Mana akhlaknya Nabi? Satu ketika Nabi datang oleh petani anggur, petani tua. Begitu datang si petani tadi, dia sebutkan anggur satu piring sama Nabi. Nabi ambil satu butir, dia makan. 2 butir, dia makan lagi. Sampai 3 butir dia makan. Sahabat mulai bidohe. Begitu 3 butir sampai dia habiskan ini anggur satu piring besar. Petani tadi senyum dan pulang. Alhamdulillah. Ternyata anggur yang gue bawa Nabi suka. Kira-kira sudah 1 kilo lokasi petani tua dengan Nabi. Sahabat mau dekat sama Nabi. Ya Rasulullah sampai hati kok. Dan kalau anggur itu kalau tiang di lokasi ente kasih habis sambil 1 kilo besar. Apa kata Nabi? Kalian perlu tahu hai sahabat, itu anggur tadi dari butir pertama sampai 1 kilo besar. Mau taat kau mau bingung. Makanya ini kita boleh praktekkan ini. Dia tidak lihat poin dan praktekkan pasti ayo. Lagi. Oh itu yang itu. Kalau minta doa teman-teman, aku kalau main. Nabi tidak. Dia makan semua. Dia jaga perasaan
Bahkan petani yang tersinggung. Blok itu 4 tahun berarti. Kalau aduan mungkin itu pastinya mereka mah itu tuh. Tanya ini abu tahu kalau tak pernah dalam tak mengabu. Pokoknya mana orang kayak gitu lah. Ini akhlak Muslim. Jadi menuju surga paling tidak kita punya akhlak seperti akhlak tenang. Untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kepada kita yang sisa-sisa jenazah, calon-calon temporat, marilah sama kita berbenah diri, cepat atau lambat, berbuat suruh hal yang sama ini pasti melimpah akan terjadi pada kita. Entah kita mati dalam keadaan sakit maupun sehat, semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tolong tidak semua dan pastikan Pak Ibu, ma'asoba bil musibatin bil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin qabli an nabraha. Tidak satu musibah menimpa kita di bumi ini yang akan terjadi pada kita termasuk kematian kecuali waktu pada kitab Allah Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum yang menciptakannya. Jadi mudah-mudahan kita akan menuju al-barakah saat nanti kita bisa meraih predikat sesuai dengan Allah yang husnul khotimah. Dan kepada al-barakah yang oleh Allah dipanggil pada hari yang mulia, semoga dijadikan tempat yang layak bagi tempat yang baik berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Allah al-barakah kita doakan mudah-mudahan amal baik bergandakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal buruk dari dosa seolah akan ampuni semuanya, baik dosa kita dosa besar. Almarhum juga manusia biasa yang pernah lupa dengan alfa dan salah. Semua Allah maafkannya. Malam hari ini mari kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada almarhum dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga doa kita diterima, dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidan ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'ala sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu وواسع منحله وقسم السلطات ونكر خطايا كمنك الأبيض من الدرس وأبدله دار الخير من داره وأعلن رب أهله وزن من توفيق ولخلق شبكون بالإيمان لا في أرض قلوبنا إلى الذين أمروا بنا إنك الغفور الرحيم. اللهم لا تعلمنا أجره ولا تفتنا بعده وغفر لنا وله. اللهم ارحمنا إذا فتحت القبور. اللهم ارحمنا إذا فتحت القبور. اللهم ارحمنا إذا فتحت القبور. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم إن كان محسنا فاحسن وإن كان مسيئا سيئاته. اللهم لا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حبا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا شقيته. اللهم اغفر لي ذنوبي ونور segala. ربنا آتنا في الدنيا وحينا من أمر رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.